harus pandai membaca bisnis klien di mana dia bekerja. Yang satu menembak musuhnya supaya mati cepat, yang satu untuk merevisi musuhnya supaya menjadi masyarakat yang baik kembali. Karena towernya hilang satu, diambil orang satu. Waduh. Halo semua, salam sehat. Gimana kabar lu? Masih tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Gua Andre Prianto, senang bisa ketemu lu lagi hari ini di channel Pressroom TV. Masih seputar dunia safety and security. Kalau di 2 episode Extreme Job sebelumnya kita membahas soal safety, maka di episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang security. Tema kali ini adalah peran tenaga pengamanan di era digital. Oke, sebelum mulai kita intro dulu. Berkaca pada 2 kejadian di atas, kalau data adalah new oil, kebayang nggak berapa banyak minyak yang kebuang dan berapa banyak duit yang kebakar? Dan dalam kasus Pertamina telah terjadi berulang kali. Itu baru soal kebakaran. Gimana ancaman-ancaman lainnya? Misalnya pencurian, perampokan, terorisme, dan banyak lagi. Di era digital atau revolusi industri 4.0, di mana ilmu dan teknologi terus berkembang dan mendominasi, seharusnya hal-hal seperti itu tak boleh terjadi, apalagi sampai berulang kali. Nah, udah bareng gue di sini Om Alexander Bukit. Beliau ini adalah alumni Akademi Kepolisian tahun 75, mengabdi selama 15 tahun di kepolisian sebelum akhirnya pindah haluan ke swasta sebagai manajer security di PT Chevron Pacific Indonesia pada tahun 1987. Ahli di bidang intelijen pengamanan dan operasi, beliau sudah banyak mengikuti pelatihan keamanan di dalam dan luar negeri. Terakhir beliau menjabat sebagai direktur di perusahaan konsultan jasa pengamanan. Oke, nggak usah berlama-lama, lanjut kita langsung ngobrol bareng Om Alek. Om Alek, kita kan membahas tentang peran tenaga pengaman di era digital ya, tenaga pengamanan di era digital. Nah, kemarin kan ada 2 kasus besar tuh, salah satunya adalah kebakaran gedung cyber dan kemudian kebakaran di Pertamina ya, kilang Pertamina ya, di Balongan Gilang. Di Balongan Gilang, dan itu bukan cuman kejadian yang sekali 2 kali, tapi hampir setiap tahun, dan bahkan tahun itu aja ada 3 kali kejadian gitu. Nah, menurut Om Alek melihat fakta seperti itu gimana? Ya, jadi industri sekarang ini kan ada pembagiannya ya. Kalau dulu industri poin 1, poin 0 itu tahun 1700 sekian. Kemudian industri poin 20 tahun 18 sekian. Industri 3.0 tahun 19 sekian. Sekarang masuk industri 4.0 tahun 2000 sekian. Menuju kepada industri 5.0. Betul. Ya kan? Kalau dulu manual semua pekerjaan ini, kemudian mulai dengan mass production, dan kemudian mulai dengan elektrik, ya kan, dengan moving, transformasi dan segala macam. Yang 4 ini sudah mulai dengan computerized, artinya berhubungan dengan cyber. Cyber itu artinya adalah segala sesuatu data yang berhubungan dengan komputer, dengan informasi dan segala macamnya, yang sangat kadang-kadang kurang
direspon cepat oleh security. Security di mana-mana di Indonesia ini saya lihat masih berpola pikir lama. Sehingga tadi ini barusan saya mendapatkan klien ya dari BP, dan mereka juga sudah di dalam leadership menengah. Kalau kemarin sudah itu juga masih mereka belum sekali menyadarinya. Begini maksudnya, security itu bukan puas dengan kepandainya security-nya saja, tapi mereka harus pandai membaca bisnis klien di mana dia bekerja. Bisnis itu tentu ada objektifnya. Objektifnya itu belum tentu tercapai. Kalaupun tercapai, kadang-kadang sub-bisnis itu harus meng-sacrifice dan segala macam. Sehingga yang mereka kerjakan adalah sinergi, ya, sinergi kesatuan yang sama. Tahu si security sendiri melihat itu, dia harus tahu dia mengamankan semua sub-sub sebagai aset. Aset yang dulu hanya aset fisikal, sekarang udah nggak fisikal lagi yang paling banyak, malah non fisikal yang paling banyak. Dan data segala macam yang sangat berbeda dengan yang lain. Pendidikan security, ya bahkan kita bilang, kalau kita merefer kepada peraturan Perkap 24 tahun 2007, ya kan, bahkan waktu pada saya sekolah di akademi, semua pelajaran protection yang saya dapat itu masih model lama, yang sekarang sudah ketinggalan, harus diperbarui. Untunglah saya mendapat pendidikan pernah di London, pernah di San Francisco. Yang di London itu saya mendapatkan pendidikan adalah security yang ada hubungannya dengan IT. Kalau di San Francisco tahun 90-an saya baru mendapatkan itu. Jadi belum digital, masih era 3.0. Jadi saya bersyukur, dan kemudian tadi ada klien kita yang dari BP itu, dan mereka mengatakan, aduh, jahitan begini yang kami mau. Selama ini kami membedakan ancaman dan kerawanan pun nggak tahu, Pak. Cuman dalam bahasanya saja, tapi dari teknisnya bagaimana, baru ini kami mendengarkan. Jadi saya pun sebetulnya membawa semua dalam setiap session itu dengan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti mereka. Karena kalau kita dengan bahasa tinggi, mereka sulit. Mereka langsung pesimis, nggak mungkin dapat saya nih, ini berat-berat nih, nggak mungkin. Jadi kita harus pandai-pandai melihat, membaca siapa klien kita, siapa yang kita ajari itu segala macam. Pengalaman saya misalnya pada waktu di Los Angeles, di sana ada US Army, ada US Navy, ada US Air Force, dan Marine itu rupanya bukan angkatan laut, dia juga sendiri dia rupanya. Jadi saya baru tahu di situ tuh. Kalau kita dulu zaman istilah saya KKO ya, kalau sekarang Marinir ya. Marinir. Saya pikir ya, tapi kalau polisi nggak perlu lagi paradigmanya dirubah. Rupanya paradigma pertahanan dengan keamanan itu berbeda sekali, ya kan? Yang satu menembak musuhnya supaya mati cepat, yang satu untuk merevisi musuhnya supaya menjadi masyarakat yang baik kembali. Jadi itu yang saya nampak di situ, yang saya ikuti. Oh begini caranya. Setelah mereka selesai dididik merubah paradigma itu, baru mereka tahu, oh begini rupanya. Mereka juga begitu menyadari, oh begini rupanya. Jadi paham keamanan itu begini rupanya. Itulah sebetulnya adalah opportunity, misalnya sebagai SEAL dan mana segala macam, memberikan komunikasi kepada stakeholder di mana saja, agar security mereka itu mengetahui, ya kan, mulai mengetahui apa itu ancaman, apa itu faktor kriminogen, apa itu aset-aset yang hubungan dengan industri 4.0 seperti yang komputer dan lain sebagainya, dan kemudian apa itu gangguan, karena yang mereka kadang-kadang nggak bisa bedakan antara ancaman dengan gangguan. Gangguan itu adalah ancaman yang sudah bisa mengeksploit kerawanan menjadi gangguan, ya sudah berubah menjadi gangguan. Kalau sudah menjadi gangguan, berarti kita tidak berhasil, kita gagal, ya kan? Kemudian gangguan itu pun kita hubungkan dengan akibat. Ada gangguan berakibatnya sedikit, ada berakibat banyak. Itu bisa kita ukur. Yang kita prihatin adalah kemungkinannya tinggi, gangguannya pun akibatnya juga tinggi. Karena ada juga kadang-kadang kemungkinan menjadi gangguan terjadi, tapi akibatnya nggak apa-apa, ya kan? Tapi ada kemungkinan yang sangat tak mungkin terjadi, tapi begitu terjadi langsung lumpuh perusahaan. Yang begini-begini security harus tahu, paham sekali. Komunikasi dia dengan stakeholdernya, dengan perusahaan di mana dia bekerja, yang mana departemennya banyak sekali itu, objektifnya itu dalam keadaan uncertainty, dalam keadaan tidak menentu. Sehingga objek itu kadang-kadang sering berubah.
Yang perubahan-perubahan ini tentu perubahan juga dengan security action, security plan. Jadi ada corporate business security risk, ada corporate business risk yang berbeda-beda, tetapi harus disatukan begitu loh. Sehingga baru mereka tahu. Bahkan banyak sekali mereka tidak tahu risk itu rupanya komponen ini Pak. Risk itu saya bilang komponennya adalah kemungkinan terjadinya ancaman menjadi gangguan, bagaimana presentasi kemungkinannya. Dan akibat gangguan itu apa akibatnya? Itulah risiko sebenarnya. Risiko itu bukan ancaman. Kalau kita sudah membaca koran risiko ini, baru kita tahu membagi-bagi elemennya, sehingga pengamanan yang kita berikan kepada stakeholder kita sesuai dengan kebutuhannya. Kadang-kadang mereka pun tidak tahu kebutuhannya. Nah, itulah saya pikir opportunity kita sebetulnya yang harus kita komunikasikan dengan masyarakat. Banyak sekali masyarakat tidak menyadari, tidak tahu, ya kan? Betul. Itu. Nah, gini Om Alex, tadi kan disebut bahwa security ini masih paradigma lama ya. Betul sekali. Apa sih paradigma lama yang Om Alex maksudnya yang seperti apa ya? Paradigma lama ini mereka menganggap mengenai kemajuan teknologi industri dengan memamerkan informasi teknologi ini, ya kan, seperti Internet of Things, IoT segala macam, ya kan, cloud data disimpan segala macam. Mereka menganggap ini bukan hubungan kita, ini nggak ada hubungannya. Karena cara berpikirnya masih security adalah menggambarkan aset aset bergerak, aset benda-benda yang gedung-gedung segala macam. Padahal aset itu nggak itu aja, reputasi sudah aset, semua kegiatan sudah aset, ya kan. Jadi ini yang mungkin yang perlu dirubah kawan-kawan security ini sehingga mereka bisa cerdas begitu loh. Karena selama ini mereka menghubungi stakeholder pun tidak, ya kan. Mereka nunggu perintah siap gerak aja. Ya selamat pagi Pak. Ya gimana cepat-cepat dapat gaji, nggak begitu. Dan sebaliknya stakeholder juga kadang-kadang tidak merasa perlu berkomunikasi dengan security begitu. Karena tidak awareness-nya mengenai fungsi security dengan dia nggak paham sekali begitu loh. Yang kita maksudkan kalau antara mereka berdua paham, wah ini luar biasa solidnya, begitu. Masih bareng gue Andre Prianto dan Om Alex Bukit, seorang expert di bidang security. Seperti yang udah gue mention tadi soal kebakaran, pasti banyak kejadian serupa yang pernah dialami Om Alex dan teman-temannya yang bekerja di sektor ini. Nah, kita lanjut ke sesi berikutnya, ke hal-hal yang lebih detail terkait dengan background Om Alex dan pengalamannya. Nah, jadi masih kaitan dengan tadi Om Alex. Jadi misalnya nih, saya sebagai seorang yang profesional di bidang security atau mungkin akan menjalani bidang security, nah menghadapi era 4.0 ini apa yang harus saya siapkan gitu? Dan apa perusahaan juga, maksudnya rekrutmennya seperti apa? Misalnya mungkin barangkali ada mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan metode yang baru-baru ini adalah community based security. Jadi kalau dulu perusahaan menganggap community ini bukan asetnya, sekarang perusahaan harus menganggap community ini menjadi asetnya, ya kan? Contoh misalnya pada waktu saya bekerja di Gunung Salak, di geothermal Gunung Salak, itu Gunung Salak itu adalah untuk menjual listrik hanya ke PLN, dia tidak boleh menjual listrik kepada yang lain lagi. Dan di situ ada Indonesia Power, PLN punya, dia punya generator, tapi dia tidak punya mesin untuk menghidupkan generatornya. Mesin untuk menghidupkan generatornya adalah ketel uap. Kita gali sumurnya di Gunung Salak itu banyak sekali panas bumi. Panas bumi itu kita alirkan ke ketel itu, sehingga memakai community base ini. Ya sehingga beberapa sarana kita seperti sutetnya yang dari Gunung Salak ke Cibinong itu terjaga dengan baik. Kita tahu tower by tower, ya kan, tower by tower bisa dimonitor oleh CCTV dimonitor oleh semua data segala macam. Begitu ada saja gangguan, datanya langsung tahu, oh di tower sekian ini ternyata ada orang naik, ini coba cek, ini kera atau manusia, kadang-kadang manusia. Dan beberapa kali tower kita pernah dipotong, ya kan? Tapi memang tidak ketahuan karena listriknya masih tetap tergantung. Tadinya tergantung 20 meter, sekarang tergantung 40 meter. Karena towernya hilang satu, diambil orang satu. Itu sih sangat sering terjadi itu.
Bahkan sekarang pipa minyak pun begitu. Jadi pipa minyak itu nggak mengambil nggak mengambil crude-nya, tapi mengambil pipanya begitu. Sekarang sudah dibikin sistemnya. Kalau pipa minyak dipotong berarti pressure turun kan? Pressure turun langsung di sana berbunyi di sistem informasi teknologinya. Pipa ruas berapa yang terpotong? Di kilometer berapa? Langsung terjadi tindakan. Dan tindakan pengamanan pun dengan sistem itu langsung tutup, shut down. Begitu pressure turun, langsung dia tertutup sendiri supaya tidak banjir, supaya tidak terjadi lingkungan itu sudah masalah HES. Karena hanya mereka tahu saja, tidak diikuti dengan follow up tindakan, ya security datang dan lain sebagainya. Biasanya ya percuma aja, ya cuma informasi saja yang tahu kan. Apalagi sekarang banyak substation itu dilimpahkan pada security karena mereka tidak bekerja shift malam, mereka hanya pagi saja. Security 24 jam, satu shift, dua shift, ya kan? Karena biasanya security di migas itu 8 jam, mereka jarang 12 jam. Nggak kuat orang kerja 12 jam sebetulnya. Jadi cocok yang undang-undang tenaga kerja itu. Iya, betul. Nah, berarti bisa disimpulkan gini Om Malik ya, bahwa di era 4.0 ini, bahwa tugas tenaga pengamanan lah gitu ya, atau profesional di bidang security, tidak hanya sebatas mencegah kejahatan atau misalnya katakanlah barang ya, atau mungkin kehilangan, pencurian, namun maksud saya lebih kompleks, loss prevention mungkin ya, bisa dibilang begitu ya Om. Betul. Karena kerugiannya tadi seperti Om Malik udah sebut, ini masalah nama baik perusahaan, belum lagi menyangkut tadi kehilangan aset berharga kan, dan juga yang lebih luas lagi itu tadi mungkin ya nama baik dari si kena tingkat pencegahan ini ada betul tiga. Ya? Betul. Kena tingkat pencegahan ada 3. Ada preemptif, ada preventif. Kalau tidak berhasil preventif, baru represif. Kalau represif sudah terjadi, ya kan? Preemptif itulah diperlukan security yang menggunakan informasi teknologi segala macam itu di preemptif itu. Karena dari awal begitu ada gejala-gejala, bos kami dengar ada bunyi-bunyi begini. Mungkin ini sinyal dari komputer kita yang mengatakan ada gangguan di pipa nomor sekian. Mereka langsung pergi ke telepon ke operator. Operator, oh ya kita dapat gangguan nih. Tolong kami mau kerjakan sana. Kalian ada di sana begini-begini. Panggil polisi segala macam. Mungkin orang yang membocorkan pipa ini masih ada segala macam begitu. Jadi di level di preventif, tidak lagi di preemptif, dia sudah earlier begitu, lebih pagi begitu. Jadi fungsi-fungsi penangkapan dengan sistem elektronika ini sudah sangat diperlukan karena tidak mampu lagi manual manusia tanpa itu bisa mendeteksi itu begitu kira-kira. Iya. Jadi setidak-tidaknya kalaupun si security ini tidak tahu IT, tapi dia tahu fungsi-fungsi IT untuk stakeholdernya, bagaimana caranya, bagaimana fungsinya, bagaimana ininya. Ini kadang-kadang yang parahnya mereka tidak mau tahu, begitu, menganggap ini bukan tugas dia, ya kan? Kalau tahu dan kemudian mengerti apa fungsi dan peran IT sistem informasi itu akan memudahkan dia untuk melakukan pekerjaannya. Saya kira begitu, Pak. Apakah maksud saya kan tadi kan mereka nggak mau tahu, apakah dari perusahaan nggak ada mewajibkan lah kan, maksudnya perusahaan betul memberikan kewajiban. Ya, yang terjadi adalah stakeholder sendiri banyak sekali tidak memahami tugas security ini. Mereka underestimate. Ya kan? Contohnya saya adalah manajer security yang satu level dengan departemen-departemen lain yang engineer. Pada waktu saya lah, sebelum saya manajer itu pangkatnya kelas-kelas 12, tidak ada yang kelas 13. Tapi semenjak saya, setelah saya diskusi dengan mereka dan mereka bilang, semenjak lu ada, waduh ini sesuai berapa aja lu minta, gua kasih dah. Karena berapa tarif. Kemarin kami sampai dapat presiden award karena objektif kami tercapai segala macam. Ini banyak karena grup-grup lu aja nih. Wih, luar biasa begini-begini. Saya bilang karena saya pandai membaca apa yang Bapak mau kerjakan. Kalau kita tidak pandai membaca bisnis, bagaimana kita mengamankan? Bapak butuhkan security X, saya katakan security Y. Bapak kecewa. Cuman Bapak karena tidak mau security, Bapak pun tidak bisa berkomentar, saya bilang gitu. Sebetulnya kebutuhan dia bukan security 40 orang, 2 orang saja. Tapi alatnya ini, atau ini, mereka perlu advice, segala macam. Jadi itu yang saya kerjakan. Dan itu datang timbul dari pengalaman saya memang, begitu. Jadi, yang seperti saya katakan tadi, pada waktu saya sekolah di akademi,
saya mendapatkan pelajaran Public Protection tanpa ada IT. Pada waktu saya di PT IKA, saya mendapatkan Public Protection IT. Ya ini, bukan yang itu nggak kepake lagi. Iya. Kalau itu kita nggak pelajari, ya barang itu busuk terus, nggak dipelajari itu terus kita pelajari. Iya. Bagaimana kita tambah pengetahuan, kan Iya. begitu. Iya. Nah, tadi Om Malik udah nyinggung soal polisi. Kita masuk ke sesi berikutnya ya. Ini mungkin lebih spesifik ya Om Malik ya, tentang background ya. Karena mungkin ya teman-teman mau tahu juga kan backgroundnya Om Malik nih sebagai seorang profesional di bidang security. Tadi kan udah jelaskan bahwa Om Malik lulusan Akabri kepolisian. Dulu kan masih di bawah, masih satu ya Om ya dengan masih militer ya. Abri dulu kan. Dulu istilah Abri kan. Iya, makanya Akabri. Nah, kenapa Om awalnya tertarik masuk ke menjadi polisi gitu? Jadi tertawalnya saya menjadi polisi ini, saya tinggal dulu, orang tua saya ini bupati. Bupati, rumah bupati ini dekat asrama polisi. Itu di mana? Bukan di Binjai. Oh, di Binjai. Di Binjai. Tapi bukan dekat kantor polisi, tangsi polisi namanya, asrama polisi, ya kan? Tangsi. Jadi saya bergaul lah sama anak-anak polisi ini, kawan saya lah anak polisi ini. Jadi saya melihat penjara, saya melihat ini. Jadi orang-orang ditahan itu sebelum diserahkan ke kejaksaan masih tahan polisi di penjara polisi. Jadi bergaul, main bola pun saya di asrama polisi itu, bukan kantor polisi. Jadi mungkin keinginan tahun saya tentang polisi timbul di situ, timbul di situ. Jadi pada waktu saya memilih Akademi Kepolisian ini pun, pada waktu itu Kapolres di Binjai, waktu itu namanya Dr. Des Sumarko, menjadi Gubernur Akpol. Bapak saya tahu dia, cuman saya tidak kepingin kalau saya masuk karena bapak itu gitu loh, ya kan? Cuman saya bilang, saya coba aja lah Pak. Masuk, memang aku dari dulu udah bergaul sama anak polisi, jadi saya masuk di Metro Jaya. Kenapa saya masuk Metro Jaya? Karena jatah untuk Metro Jaya itu 50 orang. Jadi kalau dari Aceh 3 orang, dari Medan 3 orang, hanya Komda Jawa yang bisa jatahnya 50. Tetapi lulus dari Sukabumi yang dikirim ke Magelang, kami kan harus integrasi ke Magelang 1 tahun kan. Jadi kami belajar setahun di Magelang. Jadi yang lulus dari 50 orang itu cuma 20 orang. Selesai saya dari Magelang, waktu itu Akademi Kepolisian bukan di Semarang, di Sukabumi. Jadi tingkat 2 saya di Sukabumi, tingkat 1 saya di Magelang. Angkatan udara pulang ke Jogja, angkatan laut pulang ke Surabaya, darat tinggal di tempat kan gitu. Tapi integrasi itu terlalu lama. Karena saya pikir polisi ngapain kita nembak meriam, nggak ada gunanya. Bahkan saya pikir konflik dengan tugas kita. Jadi antara pertahanan dan keamanan begitu. Seperti main karate. Karate itu menyerang. Kalau judo itu bertahan, ya kan? Serangan orang yang kita gunakan untuk membalikkan orang itu. Jadi cocok kalau bela diri polisi itu judo. Makanya pada waktu saya di P3, saya termasuk tim judo dan kompetisi pertandingan antar mahasiswa P3 nomor 1, nomor juara itu. Waktu itu ketua PJSI-nya Pak Wismoyo Aris Menandar dan Jen Kopassus. Betul. Kita dipanggil kan, jadi dipanggil, dikasih baju, dikasih ini, saya bangga nih mahasiswa udah tua-tua karena mahasiswa P3 termasuk mahasiswa agak tua-tua dibandingkan dengan mahasiswa yang tingkat-tingkat 1 segala macam kan. Tapi masih bisa menang waktu itu kan. Jadi itu asal usulnya saya tertarik karena rumah saya dekat asrama polisi itu aja. Nah, tapi kan di tengah jalan kemudian ya Om ya, waktu itu kemudian memilih menjadi profesional gitu ya di suasana itu gimana tuh Om? Tiba-tiba jadi kok begini, hijrah. Jadi saya tamat akademi itu saya ditugaskan masih pangkatnya pun masih pangkat ABRI, masih letnan. Iya, betul. Kita bukan inspektur waktu itu. Saya nggak pernah mengalami inspektur kan? Iya. Saya nggak pernah mengalami kompol, tapi saya mengalami kapten, ya kan, kapten, mayor. Yang saya alami itu saya nggak pernah dapat yang gitu-gituan. Gitu. Jadi saya nggak pernah mengalami pangkat polisi benar-benar, nggak pernah saya, ya kan. Nah, cuman baju seragam iya. Jadi setelah saya ini ditugas di Riau itu kan ada Caltech Pasifik Indonesia, ya kan, ada Caltech. Caltech itu adalah perusahaan minyak terbesar di Indonesia waktu itu, ya kan. Kemudian waktu itu ada Drug Enforcement Administration berkantor di Singapura, ya kan? Pada waktu itu intel saya Pak Gus Parmono Irsan almarhum, ya kan? Jadi Drug Enforcement Administration ini minta
polisi Komda Riau yang muda, yang mungkin belum berkeluarga untuk bisa kerjasama dengan dia, ya kan? Waktu itu boro-boro Batam jadi Polda. Batam itu masih pos polisi, ya kan? Belum ada apa-apa, Polsek juga kagak, ya kan? Nah, jadi kata Pak Ukas Parono, Lek, cuman lu perwira yang pandai bahasa Inggris, lo aja dah kita kirim ke Drug Enforcement. Di mana Pak? Di daerah Batam, di daerah Batu Besar sana. Rupanya daerah Batam itu tempat ngobrol-ngobrol dia, kantornya di Singapura. Jadi memang dari Batam ke Singapura itu kan cuma ferry, ya kan? Betul. Jadi saya berkantor lah di Batam, di Singapura itu sampai berapa. Jadi kalau makan saya nggak kuat dah di Singapura, nggak ada yang enak kan. Jadi kalau Sabtu Minggu saya pulang ke Batam, makan di sana atau Tanjung Pinang lah. Paling dekat dulu Tanjung Pinang kotanya. Dari itu saya mulai enak juga ya tugas-tugas begini. Kemudian Caltech ada proyek di Jambi, ya, ekspansi Jambi sama di Nias. Namanya Blok Nias, tapi beroperasinya di Lok Semawe sama Tapatuan di Simelu, ya kan? Operasinya di sana gas waktu itu. Jadi setelah saya dari Singapura itu berapa lama waktu itu di Singapura? 6 bulan. 6 bulan aja kan. Karena setelah itu mereka dapat kantor baru ya kan di Jakarta. Sebelum di Jakarta nih. Jadi Pak Kusmano kena perwira polisi yang lulus TOEFL cuma lu aja nih katanya kan. Jadi kan kita syaratnya TOEFL Pak waktu itu. Jadi waktu itu TOEFL internal TOEFL saya sudah bisa mendapatkan 451. Padahal 500 saja 551. Padahal 500 saja sudah lulus kan. Jadi kena persyaratan itu tadi saya lulus. Setelah 6 bulan setelah itu Caltech sering ada masalah lah, ada masalah ini, masalah itu. Akhirnya saya juga ditugaskan, bicara-bicara sama bule-bulenya, mana Alek tuh, jadi saya terus begitu kan. Akhirnya saya udah terbiasa sama dia, ya kan. Tapi setelah beberapa tahun kemudian saya bolak-balik satgas sama tentang masalah Caltech segala macam. Saya sekolah lagi di PTK kan, karena itu kewajiban. Saya lulus PTK 2 tahun. Saya udah mulai mikir-mikir nih, gimana ya? Enak juga di Caltech, di PTK gaji tok aja kan, makan tak makan juga deh kan. Di PTK kan kita nggak ada kerja lagi kan. Kemudian saya ditugaskan di Irian. Yang kalau dengan gaji sekarang aja nggak cukup, disamakan tunjangan kemahalan. Jadi kalau gaji saya 250.000, dapat tunjangan kemahalan 100.000. Jadi saya 350.000 lah dapatnya. Waktu itu, ya kan? Saya berangkat ke sana, dulu belum ada Papua Barat, masih Irian Jaya namanya. Jadi, wah saya pikir gini, kemudian kawan-kawan yang di Caltech mulai telepon-telepon, ngapain lo di sana begini, mulai sih gitu-gitu lah kira-kira kan. Mulai ada yang nawarkan, gaji pertama 1.600.000, bandingkan dengan 350.000, ya kan? Tiba-tiba, saya masih ingat nih, Superintenden HRD-nya Anas Maruf, pengangkatan Semarang saudara ibu, dari mana pula ini dengan gaji sekian-sekian, udah pandai-pandai dia sampai begitu kan. Lek, terima tuh Lek, begini. Bos, saya masih berapa bulan di sini, masih berapa, belum cukup setahun nih, biarkan aja dulu deh. Lagi pula saya tugas di perbatasan, waktu itu di Oksibil. Pas saya ke sana, biasalah senior-senior mulai kau ulah di sini, payah kali ini, kau aja lah. Jadi sampai di Ranjaya saya hanya di perbatasan tuh Pak. Kalau di Kalimantan Sandakan gitu loh, dengan Papua Nugini. Jadi lebih sering saya pergi ke Papua Nugini karena banyak sekali penjabat polisi Indonesia ke sana kan begitu. Jadi ada Irjen Pol ini mau ke sana Lek, yuk harus ke sana kawan nih, gitu-gitu. Ya kan? Jadi akhirnya saya praktis kerja saya itu hanya polisi imigrasi lah. Lama-lama saya pikir, wah kalau begini-gini terus gimana? Mulailah kawan masuk SESP, masuk ini, masuk itu. Akhirnya saya pinjam pakaikan di Caltech. Karena saya terkejut juga, gaji pokok aja 1.600.000, belum lagi tunjangan operasi lebih besar. Saya langsung dikirim ke Jambi waktu itu. Di Jambi namanya operasi ini kan, operasi security di sana kan. Sudah begitulah. Jadi waktu itu udah nggak mikir Pak ya, sayang udah masuk akabri kepolisian, udah pangkat ini gitu kan, orang kan maunya kan bisa jadi jenderal atau tapi saya nggak bilang kawan saya nggak ada yang setuju. Ada lagi kawan saya Iman Ariana, nggak usah Lek begini.
Bahwa kita perlukan lalu begini ya kan, dibujuknya lah saya enggak ya kan. Tapi ada juga kan saya mendukung. Pokoknya ikuti apa kata hati kau, kata si Cip tadi itu kan. Udah ikuti. Nah, cuman saya pikir kan saya kerja di security juga, sama juga dengan polisi kan. Jadi sama juga mengadunya gitu. Betul. Dari situlah saya kembangkan security itu. Nah, apa bedanya Om Alex atau dalam security ini di kepolisian dan setelah di swasta ya nih? Setelah itu. Kalau menurut saya lebih smart, saya kira security yang ada di swasta dia lebih berpikir bebas, ya kan? Kalau kita di Polri masih di Polri siapa ketakutan sama senior, ketakutan sama atasan. Kalau di swasta kita free, ya kan? Kita berani berpikir out of box, ya kan? Ya, kita berani membuat diskresi, ya kan? Bahkan pada waktu saya di Caltech sebagai manajer security, saya memerintahkan anak buah saya untuk menstop semua pekerjaan-pekerjaan yang melanggar aturan keselamatan, termasuk orang-orang tidak pakai safety belt. Zaman dulu, Pak, kita udah safety belt, udah zaman safety belt tuh orang-orang belum kenal. Boro-boro safety belt, taruh safety belt aja di mobil nggak ada, ya kan? Betul. Apalagi dulu ada tanda stop di lalu lintas di intersection, ada stop gitu kan. Itu bukan berarti nggak ada mobil lewat. Kalau stop aja, ikuti. Ada tidak ada mobil ikuti, gitu. Jadi itu arahan saya. Kemudian saya bicarakan sama eksekutif, mereka setuju. Bagus naik ini. Jadi saya berani mengambil, lebih bebas saya mengambil putusan-putusan begitu, diskresi begitu. Jadi akhirnya setelah saya jadi manajer security, ya saya harus kembangkan kan. Yang tadinya mimpinya sama sekali tidak menjadi manajer, hanya mau pindah aja mimpinya. Mimpi dah kerja aja, bukan ada apa-apa enggak. Jadi kemudian kalau dibandingkan perusahaan-perusahaan lain, ya mereka kan stakeholdernya itu aja security dianggap ya gimana ya, itu pasukan underestimate lah, satpam lah gitu kan. Nggak dihitung itu. Betul. Jadi kalau di Caltech dihitung setelah saya. Jadi ada namanya budget meeting. Budget meeting ini karena Caltech ini adalah pemegang sahamnya Chevron dengan Texaco di Amerika. Budget meeting itu tahun sekali, ya kan? Yang datang eksekutifnya, yang top eksekutifnya datang dengan pesawat pribadi dari Amerika. Yang pertama presentasi untuk budget meeting itu adalah security. Miss Alex Bukit would like to present and make sure us that investment in Indonesia still possible and gimana lah kira-kira whatever dia punya duit di sini bisa return back sesuai dengan ininya. Jadi setelah saya jelaskan begini, kesulitan saya bilang di Caltech ini adalah saya tidak bermasalah dengan lahan-lahan yang akan kita olah. Karena di sana ada lahan mau diolah, ada lahan yang sudah dieksplorasi. Kalau eksplorasi artinya belum menghasilkan. Ada lahan yang sudah dieksploitasi dan sebaliknya ada lahan yang abandon, sudah ditinggalkan. Tidak lagi dipakai, tapi peralatannya masih jungkir balik, masih di situ, tapi tidak ada lagi manusianya. Itu membuat pusing keliling dunia kepala ini, ya kan? Karena stakeholder, karena ya departemennya udah pulang, nggak perlu lagi dia kembali kan. Tapi tank farmnya masih sana, ininya masih di pipanya masih digali orang ini segala macam. Jadi yang paling rawan itu adalah lahan yang ditinggalkan, abandon well itu. Oke, Om. Nah, ini karena tema kita adalah di era 4.0 atau digital ya Om ya, dan ilmu pengetahuan secara teknologi kan berkembang nih, internet, globalisasi dan segala macam. Nah, menurut Om Alex perlu nggak orang-orang seperti Om Alex ini ya, baik yang junior itu untuk di bidang security ini untuk terus mengasah kemampuan? Perlu sekali. Ini kaitannya dengan ya apa yang Om Alex berikan hari ini. Betul. Gitu ya. Maksudnya apakah perlu nih pengetahuan diasah, skill diasah gitu. Bahkan pada waktu pensiun saya dari Caltech, strongly suggestion yang saya bikin adalah perlunya di sini adalah seksi di security ini adalah IT seksi, ya kan? Jadi mereka betul-betul bisa menjahit kebutuhan IT ini sesuai dengan kebutuhan security mereka. Kemudian mereka memberikan training pengetahuan tentang IT, bukan pengetahuan IT-nya, tentang fungsi-fungsi IT itu sendiri, bagaimana peran-peran IT itu sendiri, sehingga orang security itu tahu bahwa luar biasa peran daripada IT ini. Oleh karena itu, saya harus bisa mengamankan mereka-mereka yang IT ini segala macam. Waktu itu ya akhirnya
di hire lah engineer dari ITB, ya kan? Jadi bayangin engineer dari ITB namanya Arbai masuk security gara-gara usulan kita waktu itu. Sampai begitu perlunya. Artinya stakeholder saya menyadari perlu. Kalau dia nggak menyadari perlu, ngapain kosnya duitnya berapa itu segala macam. Itu. Jadi saya melihat itu. Jadi training dan pelatihan itu penting ya. Sertifikasi juga penting ya, Om. Penting sekali, penting sekali. Karena begini, kalau training itu penting sekali. Kalau orang yang tidak tahu malu, dia training aja, tidur aja, ya kan. Tapi kalau orang yang tahu malu, dia training, oh gimana gua nih kalau nggak lulus gimana gua? Maunya jadi yang mestinya tidur malam sampai jam 10 aja, jadi jam 2 baru tidur. Bingung nih kan, besok gimana nih kan gitu, kira-kira gitulah. Jadi IT itu saya nampak kalau orang tidak menyadari pentingnya IT sekarang, habislah dia. Habislah dia. Karena ke depan sudah itu semua. Saya datang ke Marunda melihat gudang Sinarmas. Ya, yang datang cuma truk dengan supir dengan stokor satu kan buka pintu. Begitu datang dari gudang itu semua datang barangnya semua dikirim dengan didatang barang yang masuk tanggal sekian sudah nggak ada orangnya lagi, Pak. Robot ya? Udah robot semua. Waduh gila nih, saya bilang kan. Wah, sampai begitunya. Jadi ke depan ini tahun wah ini lebih luar biasa lagi saya kira. Ya kan dengan pemakaian drone, pemakaian ini, pemakaian itu. Betul. Om Alex, bisa ini kaitannya sih lebih ke sesi terakhirnya lebih kaitannya ke dunia sehari-hari ya, gitu ya. Sebagai expert di bidang security kan, Om Alex ya, profesional tuh kira-kira bisa kasih kiat-kiat nggak Pak untuk selalu waspada, menjaga keamanan diri kita, keluarga, dan juga lingkungan lah di mana kita berada, kira-kira gimana Om Alex? Jadi kita menyadari diri kita adalah security, ya kan? Cukup itu. Kemudian kita punya filosofi hidup. Manusia misalnya begitu. Hari ini dia lebih bagus dari yang kemarin. Besok dia lebih bagus dari hari ini. Artinya di dalam personal dirinya dia punya planning, ya. Bagaimana memperbaiki dirinya. Tentunya sesuai dengan profesinya. Kalau saya security, ya kan? Saya jelaskan ke anak-anak saya begini. Jangan pernah, walaupun rumah kita di camp, jangan pernah kau tinggalkan kunci di sepatu segala macam atau titipkan dengan pembantu, ya, karena ada seperti barang Bapak itu ada komputer. Begitu dia bilang komputernya, kalau komputernya cuma 5 juta, tapi datanya 20 tahun yang lalu Bapak gali segala macam, sama Bapak 100 juta pun lebih itu, saya bilang gitu. Begitu. Jadi jangan pernah meninggalkan rumah begini. Kemudian semua data-data ini terus di backup, yakinkan bahwa ini masih ada dan lain sebagainya. Saya pikir kalau kita sudah mempunyai satu prinsip, hari ini lebih bagus, besok lebih bagus dari hari ini lebih bagus dari yang kemarin, saya kira kita pasti maju. Artinya begitu kita bangun, ada rencana kita. Yang berat itu adalah tidak ada rencana, kita ngantuk-ngantukan aja. Kita nggak bisa gitu loh. Artinya selalu ada planning kita, ada yang kita kembangkan. Kalau sudah ada format, wujudkanlah dia, kan gitu formatnya. Itu tetap saya pakai tuh. Oke Om. Gitu. Iya baik. Itu Mas. Siap Om Alex. Terima kasih banyak sama-sama. Sudah hadir di Pressroom TV, berbagi pengalaman yang bermanfaat buat teman-teman yang berprofesi juga di bidang security dan juga untuk teman-teman yang awam. Oke friend, itu tadi obrolan gua bareng Om Alex Bukit, seorang expert di bidang security selama lebih dari 30 tahun. Thank you Om Alex sudah bersedia hadir di channel Pressroom TV dan sudah mau berbagi pengalaman. Semoga pengalaman ini bisa menjadi ilmu baru atau pelajaran buat teman-teman yang bekerja atau bergerak di bidang security. Oke, gua Andre Prianto, see you around di Extreme Job episode berikutnya pekan depan. Thank you, salam sehat. Saya ingin
ingin mengucapkan terima kasih untuk SEAL Training Center yang sudah mempercayakan trainingnya di Hotel 88 Fatmawati dengan membawa klien-kliennya ke sini. Semoga kerjasama kita akan selalu baik ke depannya. Untuk para customer yang sedang mencari akomodasi maupun meeting room, boleh menggunakan Hotel 88 Fatmawati. Jangan khawatir, untuk prokesnya sendiri kita di sini sudah memenuhi standar ya. Standar untuk prokesnya sendiri gitu. Di sini kita untuk ruangannya juga private di lantai 2 untuk meeting roomnya ya. Jadi semua sudah ada di sini, meeting room, kemudian sudah ada toilet juga, ada area smoking roomnya juga pada saat coffee break nanti. Untuk laki-laki biasanya nih yang pengen santai merokok segala macam, itu sudah ada smoking areanya sendiri juga, jadi tidak perlu jauh-jauh lagi nanti ke lobby atau ke area bawah. Jadi cukup di lantai 2, semuanya sudah ada di sini. Musola juga sudah ada di lantai 2.